Polres Gianyar masih menyelidiki kasus lift terjatuh yang menewaskan 5 karyawan di salah satu resort di Ubud, Bali. Ada sebanyak 11 orang saksi yang telah dimintai keterangan terkait peristiwa ini. 11 orang saksi yang dimintai keterangan oleh Satreskrim Polres Gianyar, yaitu 2 orang kontraktor atau teknisi yang mengurus langsung lift ini, serta 9 karyawan resort tempat kejadian perkara. Hingga saat ini polisi masih belum menetapkan tersangka lantaran masih menunggu hasil analisis dari tim ahli sehingga diketahui kondisi dari lift saat kecelakaan terjadi. Sementara itu, 5 korban meninggal dunia yang sebelumnya dititipkan RSUD Payangan dan RS Ari Canti Ubud selesai diautopsi. Pihak keluarga juga sudah diperbolehkan membawa pulang jenazah korban. Perempuan juga, laki-laki juga. Ya biarlah, pasti di sini kita tunggu. Untuk mengetahui perkembangan terkait dengan penyelidikan insiden lift jatuh di Ubud, Bali ini, kita sudah terhubung secara daring dengan Kasat Reskrim Polres Gianyar, AKP Aryo Seno Wimoko. Selamat sore, Pak Aryo. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Aryo, ini sudah ada 11 saksi yang dimintai keterangan. 2 orang saksi adalah teknisi, 9 saksi dari pihak resort. Apakah termasuk pemilik resort atau penanggung jawab resort? Baik, Mbak, bisa kita jelaskan. Jadi dalam hal ini pemilik dengan manajer resort ini adalah orang yang sama, sepasang suami istri. Nah, tetapi dalam kesempatan kali ini kita memang belum melakukan pemeriksaan sampai ke owner atau ke pemilik, karena kita masih terlebih dahulu memeriksa saksi karyawan untuk mengetahui duduk sebenarnya kejadian pada siang hari itu. Lalu kita juga melakukan pemeriksaan terhadap tim engineering yang dimiliki oleh hotel. Kita melaksanakan pemeriksaan juga kepada kontraktor yang melakukan awal pemasangan dan teknisi yang dipercaya untuk melaksanakan maintenance. Lalu juga kita melaksanakan pemeriksaan juga kepada nanti Bitlab 4 Polda Bali dan saksi ahli lainnya yang akan kita mintai keterangan. Barulah setelah semua itu dilaksanakan, baru kita akan melaksanakan pemeriksaan kepada owner. Jadi kita tidak terburu-buru dalam melakukan pemeriksaan kepada owner. Oke, 11 orang sudah dimintai keterangan. Adakah fakta baru yang kemudian terungkap dari hasil keterangan saksi-saksi ini? Untuk fakta baru masih belum ada yang fakta-fakta yang terbaru yang kami dapatkan. Kemarin kami hanya fokus kepada olah TKP daripada lift inclinator tersebut. Kita sudah 2-3 hari ini mengamankan barang bukti berupa bangkai lift inclinator yang ada di dasar jurang tersebut. Kita potong-potong, lalu kita bawa ke laboratorium forensik atas permintaan dari Bitlab 4 Polda untuk selanjutnya akan diteliti di laboratorium forensik. Nah, jadi kita beberapa hari kemarin memang sibuk di TKP, kita melaksanakan pengambilan barang bukti, sementara barang bukti utamanya seperti tali yang putus, lalu juga mesin, dan ada beberapa hal lainnya itu sudah lebih dulu kita amankan beberapa hari sebelumnya. Biasanya butuh waktu berapa lama, Pak Aryo, untuk kemudian hasil dari lapor keluar? Nah, untuk kita belum bisa katakan butuh berapa lama, tapi kemungkinan karena ini melalui uji kriminalistik dan uji di laboratorium forensik, kemungkinan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Tetapi pemeriksaan dari lapor ini krusial menurut kami, karena pemeriksaan dari lapor ini nanti yang akan menentukan penyebab kenapa tali itu bisa putus, kenapa emergency brake-nya tidak bekerja, dan kita juga akan minta keterangan nanti ke pemilik juga kenapa tidak ada safety net di bawah, di paling bawah tempat jalur lift inclinator tersebut. Dengan temuan-temuan ini, lantas ahli apa saja yang kemudian akan diminta keterangan untuk bisa mendukung proses penyelidikan? Baik, jadi kita ahli untuk menemukan penyebabnya kenapa tali itu putus, kenapa sampai terjadi ini kita minta tolong dari Bitlab 4 Polda Bali, juga selaku saksi ahli. Kita juga akan memeriksa Kementerian Tenaga Kerja di bidang K3 selaku saksi ahli terkait dengan kelayakan alat tersebut. Kita juga akan meminta keterangan dari saksi ahli pidana
guna menentukan siapa yang bertanggung jawab. Kita akan melaksanakan pemeriksaan juga pada Dinas Pariwisata, Provinsi maupun Kabupaten, lalu juga Dinas Tenaga Kerja, dan kepada pihak-pihak yang terkait, utamanya juga salah satu pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan uji kelayakan pada saat bulan November 2022. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Gianyar, Pak Aryo, sudah bergabung sama Berita Satu Sore.